Dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung, itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya. Ya, dengan adanya investasi ini sih saya lebih ke arah saya bisa belajar hal baru lagi sih ke depannya. Karena memang saya menyukai mempelajari hal baru yang belum saya pernah pelajari. Nah, menurut saya ini dari apa yang Bang Rudy Salim ceritakan ke saya, ini menarik banget untuk saya pelajari hal baru ini. Dan saya ya ingin memutuskan untuk konsisten belajar hal baru tersebut. Udah kepikiran sih. Kemarin kan kita akan dibantu juga dengan Bang Rudy Salim dan timnya nanti untuk konten-konten kedepannya, jadi lebih asik ditonton. Karena kan selama ini kan seperti yang teman-teman lihat, banyak tuh yang kritisi intronya tuh masa udah jutaan intronya gitu, editannya tuh masa kayak gitu. Nah itu saya sendiri yang kerja. Jadi memang selama ini tuh saya tidak bisa mempercayai orang lain untuk mengurus channel saya. Dengan adanya Bang Rudy Salim ini, dia ngasih masukan-masukan seperti ini, Sel, jadi kerjaan kamu juga jadi nggak berat, nggak perlu begadang lagi. Karena seperti yang teman-teman tahu kan, jadwal saya ini 3 minggu ini dari pagi ke pagi. Seringkali saya nggak tidur tuh. Jadi pulang dari syuting TV, pulang-pulang saya ngedit sendiri, upload. Makanya seminggu hanya bisa upload sekali. Nah, Bang Rudy Salim menawarkan, Sel, biar edukasinya ini nggak berhenti dan semakin banyak daya tarik masyarakat, mendingan kita upload lebih sering lagi agar masyarakat juga semakin terluaskan nih gitu. Karena kan selama ini kebanyakan kayak saya upload satu video terus dipotong-potong sama orang, di-reupload di media-media lain kan. Nah, biar hal tersebut tidak semakin menyebar, re-uploadnya mendingan kita lebih seringin lagi aja edukasinya biar lebih menyebar gitu. Keputusan tetap di saya tuh. Keputusan tetap di saya, mau apa yang mau saya bikin, cuma lebih dibantu dalam hal editing, intro, terus juga bagaimana branding, terus juga kan selama ini nih, ini teman-teman media kan pasti menghubungi kontak admin saya yang ada di Instagram, tidak ada yang dibalas kan. Bayangin itu sehari 1.500 chat. Tim saya yang tadinya bacain gitu ya. Semenjak viral ini nggak ada yang mau bacain nomor admin. Karena itu benar-benar sehari 1.500 chat, sekarang udah nggak dibuka sekitar 4-5 hari. Itu tinggal dikali aja. Nah, dengan adanya tim dari bantuan dari Bang Rudy Salim ini dalam bentuk tim, itu nanti juga akan lebih terkoordinasi gitu ya, pokoknya terbantu lah biar teman-teman media dan klien-klien ketika menghubungi juga jelas gitu. Apanya yang saya memanfaatkan momen? Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian nggak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah, bikin video ngata-ngatain dan sebagainya. Nah itu kan yang memanfaatkan momen. Saya tuh kalau udah bahas satu pasti langsung ganti topik lagi. Nah saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan tuh. Jadi kalau mungkin saya yang menawar-nawarkan, mumpung gue viral nih gue tawar-tawarin. Nah itu baru memanfaatkan momen. Tapi semua ini datang begitu aja sih. Totally saya nggak ngapa-ngapain gitu. Bener-bener. Bandingan. Ya kalau untuk kayak yang mereka itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh nggak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah datang, nggak ngefek. Sumpah apa sih? Nggak ada ngefek sama sekali. Nggak ada panggilan juga dari polisinya. Karena memang nggak masuk delik. Sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri. Dan untuk hal ini nggak akan mengganggu saya pribadi. Kemarin pun saya jadwal TV dari pagi ke pagi, nggak ngefek apapun tuh laporan-laporan. Jadi mereka ya mungkin semoga bisa jadi bahan promosi untuk mereka agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja gitu aja. Bukan membongkar aib juga, membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini gitu. Jadi kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, Sel, jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R ini nyari rumah kamu nih gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang di mana di rumah Marcel, ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijegat karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap aman. Ya bagus, memang seharusnya seperti itu karena di Pancasila kita, negara kita nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa.
bukan perdukunan yang maha sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Yang nggak tahu ya, apa minta maaf karena saya bongkar promotion? Iya. Atau apa? Kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja, biarkan aja. Keluarga saya enggak, orang tua enggak. Istri malah lebih khawatir, seperti yang saya udah bilang, istri lebih khawatir ke wanita-wanita di TikTok, medsos, karena mulai banyak banget tuh ya. Kayak wah ini idaman nih, terus jangan kan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu. Waduh banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kayak saya live di TikTok terus cuma senyum di kamera itu dijadiin video jedak-jeduk, terus ditambah-tambahin lo hati-hati gitu-gitu. Nah istri saya lebih khawatir saya tuh tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau perdukunan enggak sama sekali. Dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya, karena itu budaya. Kalaupun ada yang menyalahgunakan itu baru saya bongkar triknya. Kayak contohnya yang kebal-kebalan itu kan pakai teknik debus aslinya, tapi dipakai untuk jual jimat, ya kan? Tapi dipakai untuk jual jimat. Nah itu yang saya bongkar tuh yang menyalahgunakan budaya untuk membersihkan budaya kita yang harusnya untuk hiburan tapi disalahgunakan untuk penipuan. Nah ini kan yang parah gitu. Yang kalau budaya saya dukung banget kayak debus, sintren, tatung dan lain sebagainya. Dan kalaupun hiburan ya hiburan yang saya maksud itu adalah magic. Nah bagi saya itu magic adalah hiburan yang paling jujur yang pernah ada. Karena kalau film kan kamu tahu semua ya itu bohong-bohongan, acting doang. Magic itu kagetnya beneran, keajaibannya beneran bisa dipraktekkan langsung juga, bukan editan. Itu yang akan dijadikan hiburan. Bukan berarti saya malah ikut-ikutan bikin konten tarung sakti sama dukun lah. Bukan, itu mah biarkan mereka yang membuat aja.